Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 24 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 24 November 2024. Oke, aku melihat di sini dia kayak hari ini ya, mulai menerima apapun yang terjadi di antara kalian, situasi apapun yang saat ini kalian kalian jalani, itu dia menerima ya, mulai legowo, mulai ringan hati, mulai beradaptasi, dan juga mulai merubah hal-hal yang selama ini tuh tidak terjelaskan, yang mungkin ada sifat-sifat toksik atau situasi yang mungkin riweh, ribut, atau sulit ya. Itu kayak mulai dia cari apa kejelasannya ya. Aku lihat di sini apa yang membuat situasinya riweh, ribut, sulit. Nah, itu. Terus itu juga aku lihat di sini ada yang mungkin lagi sakit, entah itu memang lagi sakit secara fisik, lagi sakit secara batin atau perasaannya gitu ya, atau ya patah hati gitu ya. Di sini juga dia sedang healing, sedang menyembuhkan apapun yang saat ini dia rasa. Kalau misalkan dia ada rasa sedih, kecewa, ya, dia juga mulai menyembuhkan itu, menenangkan hatinya seperti itu. Aku melihat saat ini dia ngerasa kalau dia itu belum cukup ada di titik dia berani atau dia percaya diri. Karena saat ini aku lihat dia itu ada di tahap kayak kurang percaya diri, ya. Kemungkinan dia saat ini tuh ngerasa kayak dia kekurangan. Entah apa kekurangannya, entah itu materi, entah itu keberanian, entah itu apalagi ya apapun lah ya, pokoknya di sini ada rasa kekurangan sehingga dia juga merasa kurang percaya diri. Akhirnya ya mungkin menyabotase dirinya atau menghindari kamu atau menghilang, menjauh seperti itu, menjauhi kamu. Orangnya memang ego, ya, dia memang orangnya egois, tapi juga dia ini punya suatu ketakutan yang cukup besar. Ditambah lagi ada kekurangan dalam dirinya, ya, entah itu karirnya mungkin belum bagus, keuangannya belum sukses, terus itu juga mungkin dia belum berani ya secara mental, sehingga ada ketakutan ya, ketakutan itu semakin besar gitu. Terus itu juga orangnya gampang frustasi ya, orangnya gampang frustasi. Jadi mungkin orangnya pemikir ya, jadi mungkin kelihatannya sih kayaknya baik-baik saja, kayaknya bahagia-bahagia saja, tapi ternyata nih orang tuh orang yang mungkin pemikir sehingga gampang sekali frustasi gitu. Kemudian aku melihat di sini kamu dengan dia nampaknya kenal secara online, entah itu dating apps atau lewat aplikasi ya, atau media sosial ya. Pokoknya di sini aku lihat lebih banyak kalian itu kenal dengan dia atau berinteraksi dengan dia itu secara online ya. Sedikit sekali sih yang berkenalan mungkin lewat apa namanya, secara face to face gitu ya. Jadi kebanyakan sih secara online gitu. Bisa jadi dia ini orang barumu, atau bisa jadi dia ini orang yang terakhir kali berinteraksi dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu. Atau mungkin bisa jadi saat ini dia merasa bahwa kamu sekarang sudah bertemu dengan orang baru gitu ya. Dia ngerasa kamu sepertinya sudah bertemu atau berkenalan dengan orang baru ya, bisa jadi seperti itu ceritanya.
Aku melihat hubungan kamu dengan si dia ini memang sudah berakhir, ada coffin di sini. Bahkan aku melihat di sini kamu dengan dia sudah memulai awalan baru dalam kehidupan kalian masing-masing, dan dia merasa kayak kamu itu sudah memulai awalan baru dalam hidupmu. Justru malah dia merasa kamu seperti sekarang itu sudah bebas dari keterbelengguan kamu. Ya mungkin kamu selama ini merasa ketika saat bersama dia, kamu merasa seperti terpenjara, merasa tidak bahagia, ya, merasa terkekang, merasa terikat, sehingga dia sekarang melihat kamu ketika sudah berpisah dari dia, dia ngelihat kamu kayak sekarang tuh bebas, mau ngelakuin apapun, have fun, mau melakukan apapun suka-suka hatimu, kayak gitu ya. Jadi dia melihat kamu itu seperti burung yang keluar dari sangkarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi terbang bebas, mau melakukan apapun, ya apa namanya, suka-suka kamu, kayak gitu ya. Terus juga dia melihat kamu itu seperti menunjukkan ya, dirimu itu seperti terlahir kembali, saking bahagianya ya, seperti terlahir kembali. Jadi kemungkinan kamu kemarin saat berinteraksi dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia itu kayak terkekang, terpenjara ya, nggak bahagia, sehingga dia merasa ada suatu transisi yang terjadi ya, ada suatu perubahan yang terjadi di diri kamu. Dia merasa bahwa hubungan kalian ini berakhir secara tragis ya. Jadi mungkin memang dulu ada suatu janji, ekspektasi, harapan yang begitu besar atau yang ingin dimiliki, dicapai gitu. Tapi ternyata berakhir begitu saja, atau ya ada suatu masalah yang begitu besar gitu ya. Tapi yang pasti dia merasa kayak harapan yang dulunya dia inginkan ya, dia sudah ekspektasikan itu tidak terjadi, sehingga dia merasa hubungan kalian tragis, endingnya nih berakhir kita gitu ya. Padahal kalau aku lihat hari ini pun ya, dia ini masih memiliki gairah, masih memiliki ketertarikan, masih memiliki rasa cinta terhadap kamu. Sejujurnya dia benar-benar bahagia ya saat dia bersama kamu. Terus itu juga aku melihat di sini ada hasrat yang membara ya di hati dia terhadap kamu. Kalau dia ngeliat kamu tuh ada hasrat yang membara. Terus itu aku melihat di sini kalian itu sebenarnya saling menghormati ya, saling menghargai. Jadi walaupun mungkin kalian itu selama ini punya suatu kebiasaan masing-masing atau suatu tujuan masing-masing, misalkan kalian pengen sama-sama sukses dan ya sama-sama fokusnya di kerja keras gitu ya, kalian sama-sama seneng, tetap saling menghormati dan sama-sama seneng gitu loh, menghargai gitu ya, bahkan saling mendukung kepentingan satu sama lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia sibuk ya kamu menghargai, dan memang kamu senang gitu mempersilahkan dia untuk ya udah fokus aja dulu dengan karirmu. Nah dia pun sama ya, dia juga menghargai kesibukanmu, fokus dulu aja dengan karirmu, nah kayak gitu. Atau dalam hal lainnya, jadi kalau aku lihat sebenarnya saling menghormati dan tidak mengekang keinginan masing-masing gitu ya. Oke, apa parting. Bahkan gini, saat ini pun ya, ketika kalian sudah berpisah, dia pun yang menghormati gitu. Oke, keputusan kamu adalah ingin berpisah dengan dia. Kalau gitu ya sudah, silahkan ya. Aku apa ya, kayak aku terima gitu ya keinginanmu untuk berpisah dari dia, kayak gitu ya. Walaupun mungkin berat ya, walaupun di sini ada rasa sedih juga, tapi ya gimana, dia pun merasa ada ketidakmampuan untuk bisa bersanding dengan kamu, untuk bisa memperjuangkan kamu saat ini, gitu ya. Mungkin ada yang kurang dari dia, entah apa itu, atau mungkin memang kekurangan itulah yang menjadi hambatan dia untuk bisa memperjuangkan kamu, gitu ya. Dan aku melihat di sini sekarang dia ngelihat kamu itu benar-benar bahagia ya. Waktumu kamu habiskan untuk bersenang-senang bersama teman-teman, dengan keluarga, menikmati apa namanya, menikmati momen-momen atau waktu melajangmu saat ini ya. Jadi kamu itu kayak walaupun saat ini melajang atau single, kamu itu senang, bahagia, have fun
ya, dengan teman-teman kamu, dengan keluargamu, seperti itu. Mungkin bahkan ada yang liburan di sini, gitu. Ya, jadi dia ngerasa justru malah ketika kamu berpisah dengan dia, ketika kamu dengan dia sudah tidak bersama lagi, dia ngelihat kamu justru malah lebih bahagia. Dan dia hormati itu. Ya, dia terima itu, gitu. Oke, mungkin di sini hubungan kalian itu dipengaruhi pihak ketiga. Jadi kemungkinan dia ini ada kesulitan. Ya, misalkan deh contohnya misalkan dia kesulitan dalam ekonomi. Terus dia ini ya dia juga bekerja, dia juga berjuang untuk hidupnya. Tapi mungkin hasil kerja kerasnya, hasil kerjanya itu tidak tidak memuaskan gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi dia, masih aja terasa kurang kayak gitu, sehingga mungkin ada intervensi dari pihak ketiga yang mungkin membantu dia, menyelamatkan dia secara ekonomi gitu ya, mensuplai materi, uang gitu ya ke dia, sehingga hubungan kalian ini tersabotase juga dengan pihak ketiga ya, karena memang ada pihak ketiga yang mungkin memenuhi kekurangannya dia. Kayak gitu, ya bisa memenuhi kekurangannya dia. Jadi ada intervensi pihak ketiga yang memang menolong dia atau menyelamatkan dia, gitu ya. Jadi ada keterlibatan dari dari orang lain. Terus juga memang orangnya ini penuh drama, drama queen ya, drama queen. Jadi haus akan validasi, haus akan kesempurnaan, haus akan keberlimpahan ya, walaupun gini deh, kayak dia itu udah punya satu, tapi pengennya tapi masih pengen punya dua, udah punya dua, masih pengen punya tiga, udah punya tiga, pengen terusan, pengen lebih. Jadi dia ini orang yang haus akan pencapaian atau haus akan sesuatu yang inginnya lebih gitu ya. Juga orangnya drama queen. Terus itu orang yang mungkin sering sekali menyebabkan kekacauan di hubungan kalian. Kalau misalkan kalian berpisah, itu masalahnya pasti gara-gara dia. Ya, entah karena dianya insecure, entah dianya tidak mampu, dia merasa ada yang lebih baik dari kamu atau apa. Ya, pokoknya berdrama gimana caranya dia itu kayak memenuhi rasa hausnya gitu loh, kayak melegakan ya rasa hausnya akan sesuatu gitu, gimana pun caranya ya, karena dia ini haus akan banyak hal gitu ya. Misalkan dia bekerja di suatu kantor, misalkan dia jadi karyawan biasa, terus pengen jadi manajer ya, terus pengen lagi jadi jadi selalu ingin merasa harus memiliki sesuatu yang lebih seperti itu ya. Dengan cara apa ya, berdrama gitu. Terus itu akhirnya ya korbannya adalah hubungan kamu dengan dia ya. Jadi kalau misalkan hubungan kalian hancur berantakan tuh dia yang selalu menyebabkan kekacauan, karena terlalu banyak dramanya untuk mendapatkan sesuatu yang selalu ingin dia miliki lagi gitu ya. Oke, aku melihat di sini nampaknya dia kayak ingin berkompromi lagi sama kamu. Mungkin ada suatu janji-janji yang entah ini kamu ucapkan atau dia ucapkan tapi belum terjadi. Nah, di sini nampaknya dia kayak pengen berkompromi lagi dengan kamu. Ya, mungkin pengen diberikan kesempatan lagi untuk bisa merealisasikan janji-janjinya ya, atau apa gitu ya. Ada suatu keinginan dari dia untuk berkompromi dengan kamu, menawarkan sesuatu yang selama ini belum dia berikan ke kamu, karena menurut dia kamu adalah rumah baginya. Menurut dia kamu adalah sosok yang memberikan kenyamanan ke dia ya. Ketika dia bersama kamu dia senang, dia bahagia gitu. Cuman dia merasa bahwa kamu tuh sudah menganggap dia sebagai masa lalu, momen-momen atau cerita
apapun di antara kamu dengan dia, itu kamu sudah menganggapnya sebagai sejarah, sebagai sesuatu yang nggak perlu lagi diulang, nggak perlu lagi diungkit, cukup kamu jadikan sebagai masa lalu aja, kayak gitu. Jadi dia ngerasa kamu tuh kayak udah nggak mau lagi berurusan dengan dia, udah nggak mau lagi mengungkit-ungkit masa lalu, kamu sudah tidak mau lagi terjerumus atau masuk ke dalam situasi yang sama seperti masa lalu gitu ya. Jadi ya kamu kayak sekarang tuh udah menganggap dia seperti orang asing, seperti ya itu sosok yang baru ya. Kamu seperti sudah melangkah ke fase baru gitu. Jadi tidak lagi mau berurusan dengan masa lalu gitu. Ya kamu udah menganggap dia sebagai masa lalu lah, intinya kayak gitu. Dia menganggap kamu itu benar-benar marah sama dia saat ini. Ya, dia ngerasa kamu itu benar-benar marah. Karena apa? Ternyata kamu sadar atau kamu akhirnya tahu bahwa antara kamu dengan dia ini adalah cinta terlarang. Ya, bisa jadi dia sudah punya pasangan sah, bisa jadi kamu sudah punya pasangan sah, bisa jadi kalian sama-sama sudah punya pasangan sah, atau ya dia punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan ya, sehingga ini ya dia menyadari bahwa dia melihat kamu sudah sadar, sudah menyadari bahwa cinta kalian atau hubungan kalian ini hubungan yang terlarang atau cinta yang terlarang seperti itu ya. Atau ya kalau nggak punya pasangan sah, mungkin punya pasangan lain kayak gitu ya, entah pacar, tunangan, atau siapapun lah ya, ada pasangan lain. Terus juga aku melihat ya, saat ini tuh fokus kamu, dia melihat kamu itu sekarang lebih berfokus pada bertahan untuk kehidupanmu dan masa depanmu. Jadi justru sekarang dia melihat kamu itu lebih memprioritaskan, lebih memfokuskan dirimu itu pada hal-hal yang bersifat materi dan memperjuangkan masa depan. Ya, mungkin saat ini kamu saat ini sudah punya pekerjaan, tapi mungkin kamu pengen punya usaha baru. Jadi kamu lagi fokusin juga ke usaha kayak gitu. Atau walaupun di sini mungkin kamu sudah punya pekerjaan, tapi kamu pengen mungkin lebih bersemangat lagi untuk bekerja karena mungkin target kamu ingin memiliki gaji sekian gitu. Ya, jadi dia ngelihat kamu sekarang itu fokus kamu adalah ke materi dan untuk masa depanmu secara finansial, gitu. Ya, dia ngeliat banget kamu itu benar-benar berjuang banget untuk finansial di masa depan. Jadi sehari-harinya tuh ya, kamu itu benar-benar bertahan untuk kehidupanmu. Ya, yaitu kerja keras banget ya, mungkin mulai mengembangkan atau memperluas usahamu. Nah, seperti itu aku lihat di sini. Oke, bagaimana perasaan dia sebenarnya sama kamu? Tidak terlihat.
ya. Sejujurnya di sini dia sangat merindukan kamu, tapi untuk saat ini dia belum punya waktu untuk memprioritaskan kamu. Oke, mungkin kalau sesekali dia ada waktu istirahat dia untuk misalkan kan waktu istirahat bisa tuh dia menghubungi kamu, telepon kamu gitu. Oke, tapi mungkin bisanya cuma saat itu doang. Untuk kedepannya jangan-jangan ya dia nggak bisa lagi meluangkan waktu karena dia terlalu sibuk dengan kesulitan hidupnya, ya karirnya, keuangannya, ya kan di sini dia merasa kayak ada kekurangan dalam dirinya, ada ketidakmampuan ya. Kalau aku lihat sih lebih ke energi, mungkin materi gitu kali ya, materi, keuangan, karir kayak gitu. Nah, sehingga dia sibuk dengan itu gitu ya, dan sebenarnya dia rindu banget sama kamu, tapi ya karena terlalu sibuk, jadi dia tidak punya waktu untuk meluangkannya bisa bersama kamu. Terus itu aku melihat di sini dia masih sangat mengingat masa-masa saat kalian bersama, apalagi saat kalian pertama kali berkenalan gitu ya. Dia kayak merasa ya saat ini tuh kayak baru kemarin deh kita ini kayaknya ketemu, baru kemarin deh kita ini kayaknya kenalan gitu. Kok sekarang udah beda ya gitu. Jadi kayak dia nggak ngerasa gitu loh bahwa waktu itu sudah berlalu begitu lama gitu loh. Ya, dia baru ngerasa, dia justru malah ngerasa kayak baru kemarin loh kita itu ketemu, baru kemarin loh kita itu kenalan gitu ya. PDKT-an kok ini udah sekian tahun aja ya, dan bahkan mungkin situasinya sudah tidak seintim dan sehangat dulu gitu. Nah, kalau aku lihat di sini dia ngerasa bahwa kamu itu selama ini terlalu menekan dia. Misalkan mungkin kamu sama dia udah bertahun-tahun nih ngejalanin hubungan, tapi selama ini dia itu tidak pernah memberikan kamu kepastian, tidak pernah memberikan kamu kata-kata yang melontarkan bahwa dia pasanganmu atau ingin menikahi kamu, ingin berkomitmen dengan kamu. Sehingga mungkin berulang kali ya, beberapa kali ya, kamu mungkin bertanya ke dia, kapan mau seriusin aku, kapan mau nikahin aku, atau aku ini sebenarnya siapanya kamu sih, kayak gitu, atau apalah cerita apa, atau keinginan apa dari dirimu yang mungkin berulang kali kamu tanyakan, sehingga dia merasa, dia tuh atas pertanyaan-pertanyaan kamu itu, dia merasa terbebani, dia merasa kamu terlalu menekan dia untuk segera-segera juga mewujudkan keinginanmu. Gitu. Misalkan tentang pernikahan deh, kamu mungkin berulang kali nanyain kapan dia mau nikahin kamu gitu ya. Gimana mau nikahin kamu, keadaan dia aja lagi kesulitan gitu loh. Ya, entah ini secara materi, secara karir gitu ya. Jadi untuk hidup dia aja mungkin belum tercukupi, mau ditambah lagi menikah dengan kamu, makin merasa tertekan dia. Jadi dia merasa selama ini kamu itu terlalu menekan dia. Jadi tolong jangan menekan dia seperti itu. Ya. Jadi menurut dia tolong jangan menekanku, kata dia. Jangan terlalu memaksa dia untuk mewujudkan apa yang kamu mau segera-segera juga, sekarang-sekarang juga gitu. Karena ya dia belum mampu gitu. Bahkan, I need you to help me. Dia berharap kamu mau ngebantuin dia gitu ya. Jadi sebenarnya justru malah dia butuh bantuan kamu. Ya, entah itu secara karir, mungkin dia butuh pekerjaan, dia butuh uang, ya, butuh apapun. Paling tidak butuh pengertian dari kamu deh, kayak gitu, ya. Terus juga kalau aku lihat kan di sini sebenarnya dia masih sering merindukan kamu kan, bukan sering lagi, tapi dia memang merindukan kamu. Dia butuh bantuan kamu. Ya, butuh untuk dipeluk sama kamu, butuh adanya kehadiranmu di sisi dia, butuh untuk dihibur sama kamu, butuh untuk teman cerita, ya, butuh solusi, ya, atau mungkin bahkan butuh bantuan materi, kayak gitu, ya. Ini orang sebenarnya butuh kamu, gitu. Tapi mungkin saat ini ya kamu sudah dingin, sudah cuek, sudah tidak mau lagi kan berurusan dengan dia. Itu yang dia lihat. Padahal di sini sebenarnya
Dia sangat berharap sekali kamu mau ngebantuin dia. Karena mungkin selama ini kamulah orang yang selalu ngebantuin dia. Jadi ketika sekarang kamu dengan dia sudah berpisah, kerasa banget orang yang dulu ngebantuin dia tuh udah nggak ada lagi gitu. Ya, jadi ya dia ngerasa kehilangan sosok yang selama ini selalu membantu dia. Ya, jadi dia berharap atau dia sangat berharap kamu mau ngebantuin dia gitu ya. I wish we could be together forever, kata dia. Dia berharap kita bisa bersama selamanya. Gitu. Jadi dia masih menginginkan kamu sebenarnya ya. I want you, bahkan dia menginginkan kamu sangat sebenarnya. Cuman kalau untuk segera juga, untuk sekarang juga, nih orang belum bisa. Ya, ingat dia masih memiliki rasa kekurangan. Ya, jadi sekarang tuh kayak nggak percaya diri untuk bisa bersanding dengan kamu, memperjuangkan kamu. Ditambah lagi kalau misalkan ini benar-benar cinta terlarang, dia mungkin masih punya pasangan, sehingga itu mungkin yang menjadi salah satu penghambat dia belum memperjuangkan kamu atau tidak bisa memperjuangkan kamu sekarang. Gitu ya, oke? Oke ya, mudah-mudahan paham dan kalau ini resonate dengan kalian, ya ini berarti energi kalian. Tapi kalau ini tidak resonate dengan kalian, nggak usah dipaksakan. Mungkin ini memang bukan energi kalian ya. Silahkan disituasikan saja. Terus itu juga untuk zodiaknya, bisa zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Energi paling kuat di sini ada Cancer, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Libra, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kemudian angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 16, 1, 29, 15, 17, 19, 28, 30, 26, 31, 13, 27, 2, 12, 21, 28, 25, 10, 7, 22, 11, 3, 5, 23, 6, 9, 8, dan 4. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Agustus, Mei, November, Oktober, Maret, Januari, September, Desember, Februari, Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada sio anjing, sio naga, sio tikus, sio monyet, sio kambing, sio kelinci, sio babi, sio ular, sio ayam, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. GW CXS QLYM IDUK OHA VPZRN. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.